Oke, selamat malam teman-teman. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan bisnis model Canva yang telah saya buat. Sebelumnya saya membuat model kanvas, bukan Canva. Canvas. Jadi sebelumnya saya ingin membuat konsep cafe. Saya beri nama itu Mystery Cafe. Kenapa saya membuat cafe? Latar belakang saya membuat model kanvas ini adalah karena saya lihat banyak orang-orang yang kalau ke coffee shop itu kurang puas dengan minumannya. Jadi yang membedakan cafe saya dengan cafe yang lain ini, saya tidak menaruh menu di dalamnya, melainkan dengan cara berinteraksi dengan pembeli. Jadi barista saya akan bertanya mau minuman seperti apa kepada customernya, dan barista saya akan membuatkannya seperti itu. Jadi value proposition cafe saya ini yang pertama ada pengalaman yang unik. Jadi dengan interaksi dengan customer itu menjadi pengalaman yang unik bagi customer itu sendiri. Lalu ada tempat yang estetik. Jadi tempat saya itu berkonsepkan indoor dan outdoor. Untuk outdoornya sendiri itu akan bertemakan kebun vintage gitu. Jadi kurang lebih ya begitu. Yang ketiga ada terdapat board game. Jadi untuk kalian yang nongkrong sama teman cocok bermain board game. Jadi board game itu akan ditaruh di dekat kasir dan bisa diambil sepuasnya. Lalu ada tersedia biliar. Nah, konsepnya ini juga jadi akan indoornya tuh lantai 2 dengan tempat biliar di atasnya untuk yang suka bermain biliar dan nongkrong. Ya. Terus lanjut ke customer segment. Customer segment yang pertama yaitu pencinta kopi. Pastinya. Yang kedua ada pekerja kantoran yang biasanya kerja depan laptop lama gitu. Terus yang ketiga ada anak-anak SMA yang suka main Instagram dan buat story untuk estetik gitu. Lalu ada channels. Yang pertama ada cafe fisik sendiri, terus ada sosial media, lalu ada festival dan event. Jadi saya rencananya itu akan mempromosikan itu lewat event-event konser gitu. Jadi saya buka tenan di sana. Lalu ada customer relationship. Yang pertama interaksi antar barista dan customer. Nah, interaksi antara barista dan customer ini membuat customer merasa lebih nyaman. Jadi dengan dengan barista bertanya apa yang minuman yang diinginkan oleh si customer ini, jadi itu akan menjalin hubungan antar barista tersebut dan customer kita. Jadi membuat mereka nyaman di tempat kita. Lalu yang kedua ada free 1 jam bermain biliar jika stem penuh. Jadi nanti setiap kita bermain biliar, kita akan mendapatkan stem. Nah, stem itu dikumpulkan beberapa kali setiap kita main. Jadi kalau udah terkumpul misalnya 10, kita dapat free main 1 jam gitu. Yang ketiga ada event coffee. Nah, event coffee ini kita buat sendiri untuk komunitas-komunitas kita agar terjalin hubungan yang erat antara kita dan customer kita. Lalu ada free board game. Yang tadi saya bilang itu free board game kayak Monopoly, catur, Uno gitu. Kita boleh pinjam sepuas kita. Lalu ada turnamen biliar. Jadi saya mau setiap beberapa bulan sekali itu ada turnamen biliar gitu agar mempererat hubungan kita dengan customer. Lalu ke revenue stream. Yang pertama ada penjualan minuman, yang kedua ada penjualan makanan. Kita juga jual makanan, cuma makanan ini paling makanan frozen gitu aja.
Lalu ada sewa biliar, lalu ada tiket turnamen biliar. Jadi setiap pendaftaran tuh pasti kita buka nggak gratis, kita berbayar. Jadi dari situ pendapatan kita. Lalu dari event konser yang tadi saya sebutkan, lalu ada penjualan tiket event kopi kita sendiri. Jadi kita membuka di event itu kita nggak buka cuma apa tuh namanya, eventnya tuh kita buka kayak lomba latte art, terus ada coba biji eksotik itu. Nah, tiketnya ini maksudnya yang di lomba latte art itu kita jual itu untuk pendaftaran. Lalu ada servis dan dari tips servis di distro itu sama tip dari pelanggan. Lalu ada key activities. Yang pertama, melakukan pengecekan rasa bean kopi setiap harinya atau kalibrasi itu supaya rasa kopi yang kita buat itu terjaga rasanya, tetap konsisten. Lalu ada pelatihan barista. Jadi setiap 1 bulan sekali kita akan mengecek barista kita apakah masih layak dipertahankan apa tidak. Lalu ada mengelola stok bahan minuman dan makanan. Jadi kita setiap harinya akan mengelola makanan minum kita agar tetap terjaga dengan baik kualitasnya. Lalu ada kita mengikuti event dan mengadakan event kita sendiri. Lalu ada key results. Yang pertama ada barista yang ahli, terus ada cook, ada alat-alat kopi seperti mesin kopi dan lain-lainnya. Terus ada peralatan biliar, ada lahan kafe, ada manajemen kafe seperti manajer dan lain-lainnya. Terus ada kebutuhan kafe seperti meja, kursi, board game yang tadi. Lalu ada servis biliar dan minuman dan makanan. Lalu ada key partner kita. Yang pertama ada brand ambassador. Saya mau itu menarik satu influencer untuk kontrak dengan kita untuk menaikkan nama kafe kita sendiri. Lalu ada pemasok bahan minuman, itu tuh termasuk pemasok kopi, terus sirup, susu dan lain-lain. Pemasok makanan juga. Lalu ada partner kolaborasi. Jadi saya itu nggak mungkin sendiri ngejalanin usaha ini. Saya akan ngajak teman atau kenalan saya. Lalu ada pemasok meja biliar sendiri. Jadi agar meja biliarnya terawat dengan rutin, akan dicek sebulan sekali. Lalu ada cost structure. Yang pertama ada biaya pembelian lahan. Jadi saya maunya langsung beli lahan itu, nggak yang nyewa, supaya saya bisa nentuin konsep saya sendiri. Lalu ada biaya bahan baku, ada biaya air, listrik dan internet. Lalu ada gaji karyawan. Lalu ada biaya riset. Biaya riset itu biaya riset kopi. Jadi kita nggak mungkin langsung menentuin biji kopi itu sendiri. Jadi kita harus riset terlebih dahulu. Dan ingredient lain juga seperti susu dan sirup itu. Jadi selanjutnya ada biaya event. Biaya event nggak mungkin kita masuknya gratis kan. Jadi kita harus bayar event di konser itu. Lalu ada biaya perlengkapan toko. Biaya perlengkapan toko itu termasuk meja, kursi gitu. Lalu ada biaya perlengkapan biliar. Ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik sekali. Baik, Pak.